Selamat jalan KRI Nanggala dan 53 prajurit terbaik. Kapal selam remuk pada kedalaman 600 meter. Dilansir dari tribunmedan.com. Indonesia berduka setelah Kepala Staf Angkatan Laut KSAL, Laksamana Yudo Margono menyatakan KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 850 meter. Melihat lokasi kedalaman KRI Nanggala 402 tenggelam, di kedalaman 850 meter, diyakini 53 ABK dan non-ABK kapal selam ini tidak ada yang selamat. Dengan kondisi ini, maka KRI Nanggala 402 masuk dalam daftar Eternal Patrol atau kapal yang tidak pernah kembali ke pangkalannya. Namun Yudo tidak mau secara gamblang menjelaskan nasib ke-53 ABK dan non-ABK yang ada di KRI Nanggala 402. Kita tidak bisa melihat bagaimana korban, karena belum ketemu salah satu korbannya. Jadi kita tidak bisa duga-duga seberapa kondisi korban dan sebagainya, kata Yudo dalam konferensi pers, Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021. Pihaknya juga mengaku belum dapat memastikan terkait berapa persen angka harapan hidup para awak kapal selam itu. Yudo mempersilakan semua pihak menganalisis sendiri bagaimana kondisi awak kapal berdasarkan penemuan sejumlah benda yang diyakini milik KRI Nanggala 402. Tentunya dengan ada barang-barang ini silakan rekan-rekan evaluasi sendiri, ujarnya. Adapun sejumlah benda yang diyakini milik KRI Nanggala 402 itu diantaranya peluru tabung torpedo, pembungkus atau pipa pendingin bertuliskan Korea, botol berwarna oranye yang berguna untuk pelumasan naik turunnya periskop kapal selam. Yudo melanjutkan, TNI AL juga menemukan alas peralatan sholat yang biasa digunakan para ABK KRI Nanggala 402. Sepong penahan panas, dan tumpahan solar. Barang-barang ini tidak dimiliki oleh umum. Dan di sekitar radius 10 mil, tidak ada kapal lain yang melintas. Kemudian para ahli yang dalam ini mantan ABK KRI Nanggala dan juga komunitas kapal selam diyakini bahwa ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala, tutur Yudo. Dengan penemuan tersebut, saat ini pihaknya menaikkan status KRI Nanggala 402 dari submis hilang menjadi subsung tenggelam. Dengan adanya bukti-bukti otentik yang kini diyakini milik KRI Nanggala, pada saat ini kita isyaratkan untuk naik dari submis kita tingkatkan menuju fase subsung, ujar Yudo dalam konferensi pers yang ditayangkan Kompas TV pada Sabtu tanggal 24 April tahun 2021. Pada fase subsung nanti, akan kita siapkan untuk evakuasi medis terhadap ABK yang kemungkinan masih selamat. Kita evakuasi baik nanti ke Surabaya atau nanti ke Banyuwangi. Nanti akan kita lanjutkan ke proses berikutnya, lanjutnya. Menanggapi pernyataan KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 850 meter, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI, Laksda Purnawirawan Soleman Pontoh dalam wawancara dengan Kompas TV mengatakan, sudah 850 meter, badan kapal sudah retak, air sudah masuk. Bukti temuan minyak ataupun barang yang seharusnya berada di dalam KRI Nanggala 402, kata Soleman bukti kapal selam sudah retak. Ahn Guk Hyun, seorang pejabat dari Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Korea Selatan, mengatakan KRI Nanggala 402 akan rusak jika melewati kedalaman sekitar 200 meter karena tekanan. Ia mengatakan perusahaannya meningkatkan sebagian besar struktur dan sistem internal kapal selam Indonesia itu, tetapi tidak memiliki informasi terbaru tentang kapal tersebut. Kapal selam Argentina remuk pada kedalaman 600 meter. Sebelum kasus tenggelamnya KRI Nanggala 402, Argentina juga mengalami kasus serupa kapal selam Arasan Juan miliknya tenggelam, tanggal 15 November tahun 2017 dan menewaskan seluruh awak yang berjumlah 44 orang. Setahun kemudian puing-puing kapal selam Arasan Juan ditemukan dalam operasi pencarian, Ocean Infinity of the US, di kedalaman sekitar 900 meter, di bagian timur semenanjung Valdez, Patagonia. Argentina telah menghabiskan lebih dari 25 juta dolar AS dalam operasi pencariannya. Ocean Infinity dikatakan mendapatkan imbalan sebesar 7,5 juta dolar AS untuk menemukan kapal selam yang hilang. Namun Argentina akhirnya memutuskan tidak mengangkat bangkai kapal selam Arasan Juan karena masalah biaya dan ketersediaan teknologi saat itu. Saat ditemukan, pejabat Argentina menunjukkan gambar kapal selam, yang terletak di dasar laut dengan lambungnya dalam kondisi benar-benar rusak. Bagian baling-balingnya terkubur dan puing-puing berserakan hingga sejauh 70 meter. Suatu penyelidikan menemukan bahwa, bencana itu disebabkan ketidakefisienan Komandan Angkatan Laut, dan keterbatasan anggaran,
bukan karena serangan atau tabrakan. Kapal selam yang sebelumnya terpotong dalam dua bagian itu disatukan kembali pada tahun 2008 sampai tahun 2014, dan para pakar sudah mengingatkan bahwa hal itu dapat membahayakan keselamatan awak. Tetapi peringatan itu tidak diindahkan. Dalam video animasi terkait tenggelamnya kapal selam Arasan Juan, badan kapal mulai remuk pada kedalaman 600 meter. Bayangkan tekanan yang dialami KRI Nanggala 402 pada kedalaman 850 meter. Berikut daftar 53 nama penumpang dan awak kapal selam Nanggala 402 yang hilang di Bali. 1. Letkol Laut P. Heri Octavian, Komandan Kri Nanggala 402. 2. Mayor Laut P. Eko Firmanto. 3. Mayor Laut T. Wisnu Subiantoro. 4. Kapten Laut E. Yohanes Heri. 5. Kapten Laut P. I. Gede Kartika. 6. Letu Laut P. Muhadi. 7. Letu Laut P. Adi Sonata. 8. Letu Laut P. Imam Adi. 9. Letu Laut T. Anang Sutriyatno. 10. Letda Laut E. Adi Laksmono. 11. Letda Laut P. Munawir. 12. Letda Laut T. Resatri. 13. Letda Laut T. Rintoni. 14. Letda Laut P. M. Susanto. 15. Serka Bahruswanto. 16. Sertu Bahyoto Eki Setiawan. 17. Sertu Tu Ardi Ardiansyah. 18. Sertu Kom Ahmad Faisal. 19. Sertu Kom Willy Ridwan Santoso. 20. Sertu Eko M. Rusdiansyah. 21. Sertu Eki Rian Yogi Pratama. 22. Sertu Mes Dedi Hari Susilo. 23. Serda Bambang Priyanto. 24. Serda Kom Purwanto. 25. Serda Kom Eko Prasetyo. 26. Serda Tu Harmanto. 27. Serda Tu Lutfi Anang. 28. Serda Atef Dwi Nugroho. 29. Serda Ede Pandu Yuda Kusuma. 30. Serda Eta Misnari. 31. Serda Sasetyo Wawan. 32. Serda Lis Hendro Purwoto. 33. Serda Mes Guntur Ari Prasetyo. 34. Serda Lis Diyut Subandrio. 35. Serda Lis Wawan Hermanto. 36. Serda Lis Syahwi Mapala. 37. Serda Lis Wahyu Adias. 38. Serda Lis Edi Wibowo. 39. Kopda Eta Karisma DB. 40. Kopda Telege Nugroho Putranto. 41. Kopda Mes Hoirul Faizin. 42. Kopda Trap Mariono. 43. Klek Eta Roni Effendi. 44. KLK Eta Distrian Andi P. 45. KLSIC Raditaka Margiansyah. 46. KLSIC Gunadi Fajar R. 47. KLS Nafdeni Rici Sambudi. 48. KLS Mesmu Fakihudin Munir. 49. KLS Naf Edi Siswanto. 50. Kolonel Laut P. Heri Setiawan, Non-ABK Komandan Satuan Kapal Selam Kormada II. 51. Letkol Laut E. Irfan Suri, Non-ABK. 52. Mayor Laut E. Willy, Non-ABK. 53. Suheri PNS Non-ABK. Eternal Patrol. Setelah dinyatakan hilang dan tenggelam, maka KRI Nanggala 402 masuk daftar kapal selam Eternal Patrol. Istilah Eternal Patrol telah dikenal sejak Perang Dunia II. Ketika kapal selam meninggalkan pelabuhan dan kembali setelah selesai, disebut patroli. Namun, ketika kapal selam hilang dan tidak berhasil pulang ke pelabuhan, patroli yang terjadi disebut abadi atau Eternal Patrol. Menurut catatan We Are The Mighty, sejak Perang Dunia II, sejumlah negara telah kehilangan kapal selam mereka. Di Amerika Serikat, telah kehilangan 4 kapal selam, terdiri dari 2 kapal selam serang bertenaga nuklir USS Tracer SSN 593 dan USS Scorpion SSN 589 yang tenggelam karena kecelakaan. Pada akhir 1940-an, 2 kapal selam listrik diesel kelas Balao, USS Cochino SS-345, dan USS Stiklebak SS-415 juga tenggelam akibat kecelakaan. Peristiwa kehilangan kapal selam paling terkenal terjadi pada 2000, di mana kapal selam berpeluru kendali bertenaga nuklir Rusia, Kursk, tenggelam. Sebuah kapal selam kelas Oscar itu mengalami ledakan di dalam dan tenggelam. Uni Soviet memiliki 5 kapal selam bertenaga nuklir yang tenggelam, dengan 1 kapal selam berpeluru kendali bertenaga nuklir kelas Charlie dapat ditemukan dan diangkat dari dalam air. Sementara lainnya, ada kapal selam yang meledak secara spektakuler. Terkadang membutuhkan waktu lama untuk menemukan kapal selam tersebut.
Contohnya, kapal selam berpeluru kendali, Twin Cylinder, Whiskey, yang tenggelam pada 1961, membutuhkan waktu lebih dari 7 tahun untuk ditemukan. Sementara Soviet, tidak pernah menemukan kapal selam rudal balistik kelas Golf K-129 sampai reporter investigasi Jack Anderson mengungkapkan keberadaan proyek Azorian. Penyebab ledakan kapal selam dengan 44 awaknya ke dasar Atlantik Selatan tidak pernah diketahui. Tidak dapat disangkal bahwa kapal selam menghadapi banyak bahaya, bahkan ketika melakukan operasi rutin masa damai, bukan perang. KRI Nanggala 402, hilang kontak di perairan utara Pulau Bali pada Rabu, tanggal 21 April tahun 2021, sekitar pukul 4.25 waktu Indonesia Barat. Kapal ini sedianya dijadwalkan ikut dalam latihan penembakan rudal di Laut Bali, Kamis tanggal 22 April tahun 2021. Latihan ini rencananya dihadiri langsung Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Akan tetapi, akibat peristiwa ini memaksa latihan tersebut dibatalkan.